أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 10, satu baris dari atas. Kemarin belum selesai ini. Furudul wudu'i sittatun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu furudul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyatu al-thani ghuslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntaha al-lahyaini wal-dhaqni tulan wa 'ardan min al-udhuni ila al-udhuni. Al-thalithu ghuslul yadaini ila al-mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in min basharati ar-ra'si aw sya'rin fi haddihi. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu ala hadhihi al-kaifiyati. Sebelumnya majuan yang belakang, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum ajma'in. Kembali kita membuka kajian kita pada malam hari ini, yaitu kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitab yang bernama Bahjatul Wasail. Furudul wudu'i, fardu-fardu yang terdapat di dalam berwudu. Sittatun, yaitu berjumlah ada 6. Semuanya fardu wudu ini disebutkan ada 6, baik untuk orang yang normal, yang sehat, ataupun orang yang tidak normal ya. Ini wudu ini disebut dengan maqasidut taharah. Nanti kita kalau mempelajari fikih yang lebih dalam lagi, ada yang istilahnya wasailut taharah, ada lagi istilahnya yang bernama maqasidut taharah.
Kalau maqasidut taharah artinya askalut taharah, yaitu bentuk-bentuk bersuci. Jadi bentuk bersuci itu kalau mau kita bagi ada 4. Yang pertama namanya al-wudu, berwudu. Yang kedua ada lagi istilahnya nanti al-ghuslu, mandi. Yang ketiga ada lagi yang namanya nanti at-tayammum, tayamum. Yang keempat ada lagi istilahnya nanti izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah ini wudu, mandi, bertayamum dan juga menghilangkan najis, ini merupakan maqasidut taharah atau yang disebut dengan askalut taharah, bentuk-bentuk bersuci, bentuk-bentuk taharah ya. Adapun nanti masalah air, masalah tanah, debu, masalah penyamakan, masalah hajarul istinja, batu yang boleh kita pergunakan untuk istinja, untuk cebok, itu istilahnya nanti wasailut taharah, sesuatu yang dijadikan alat untuk bersuci. Jadi dalam fikih ini ada maqasidut taharah, ada istilahnya wasailut taharah ya. Nah ini kita masuk kepada maqasidut taharah ya. Nah, jadi furudul wudu'i, fardu-fardu yang terdapat di dalam berwudu ya. Ada perbedaan antara wudu dengan wadu ya. Kalau di sini wawunya dhammah, wudu. Kalau wawunya dhammah itu menunjukkan bahwa dia itu adalah kata kerja, perbuatan wudunya, ismun lil fi'li. Kalau wadu itu airnya, ismun lima'il wudu. Jadi ada wudu, ada wadu ya. Kalau seumpamanya air sudah kita siapkan di teko ataupun di ember, di bak, memang kita pergunakan untuk wudu, itu namanya wadu dia istilahnya. Nah kalau kita kerjaannya membasuh muka kita, tangan kita, mengusap kepala kita, itu istilahnya wudu. Jadi ada wudu, ada wadu. Kalau wadu airnya yang dipergunakan untuk berwudu, kalau wudu dengan dhammah wawunya artinya ismun lil fi'li, satu nama untuk pekerjaan berwudu gitu. Sama seperti kita istilahnya ada futur, ada fatur. Kalau futur artinya ismun lil fi'li, sarapan kita, sarapan pagi. Tapi kalau fa-nya fathah, fatur, nah itu namanya makanan, nama makanan buat sarapan. Ada wadu, ada wudu, ada futur, ada fatur. Sama seperti ada suhur, ada sahur. Kalau suhur, kerjaan nyaur kita jam 3, jam setengah 4 ya. Kalau suhur. Tapi kalau sahur, makanan untuk apa? Buat nyaur. Jadi ada beda tuh. Ada suhur, ada sahur, ada wudu, ada wadu ya. Ada futur, ada fatur di sini. Nah, di sini cuman dibacanya wawunya dhammah ya. Apa itu yang pertama? Yang terbilang daripada fardu wudu yang kesemuanya berjumlah 6 ya. Nah, 6 ini dibagi-bagi. 4 itu bersumber daripada Al-Quranul Karim. 2 itu sumbernya adalah hadis Nabi kita, Nabi Muhammad ya. Jadi ada yang bersumber dari Al-Quranul Karim, yaitu 4. Nah sisanya 2 itu bersumber dari hadis Nabi kita, Nabi Muhammad,
Yaitu yang bersumber dari Al-Quran itu. Basuh muka kita, basuh kedua tangan kita, mengusap kepala, membasuh kaki kita, itu memang sudah sabit di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim dikatakan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ini menunjukkan menjadi al-aslu, artinya menjadi dalil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum artinya idza aradtumul qiyamah itu. Jadi kalau madi itu kemasukan idza, maka menjadinya maknanya itu maka makna istiqbal. Ya. Idza kumtum ila sholati ay idza arabtumul qiyama ila sholati gitu. Kalau kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum, basuh kedua tangan, ilal marafiq ay ma'al marafiq, beserta sikut kita. Jadi ila ini di sini bermakna ma'a. Ilal marafiq ay ma'al marafiq, beserta sikut kita. Wamsahu biru'usikum, usap kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan basuh kaki-kaki kalian, ilal ka'bain ay ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. Itu. Nah, ada nanti yang dua sisanya, yaitu niat dan tartib. Itu bersumber daripada hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini yang pertama apa yang terbilang daripada min furudil wudu, al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Ai niyatu raf'il hadasi. Niatnya yaitu kita niat mengangkat hadas. Ya. Seperti kita katakan nawaitu raf'al hadasi. Cukup udah. Nawaitu raf'al hadasi, saya niat mengangkat hadas. Ya. Maksud mengangkat hadas di sini kalau kata Syekh Nawawi ay raf'i hukmihi, yaitu mengangkat hukumnya itu hadas. Nah, seperti hukum itu hadas itu, kalau kita masih punya hadas, kahurmati nahwis sholat. Seperti kita kalau masih punya hadas, berarti kita diharamkan untuk sholat. Jadi bukan mengangkat hadas, tapi raf'i hukmil hadas, ya, mengangkat hukum hadas gitu. Nah, cuman kita niatnya nawaitu raf'al hadas, udah cukup. Ya. Kalau dulu kan kita diajarin sama orang tua kita panjang itu. Nawaitu fardul wudu, nawaitu raf'al hadasil asghar, itu kan. Apalagi mandi janabah panjang matu niatnya. Gimana mandi janabah niat itu? Kita diajarin sama orang tua kita. Nawaitu raf'al hadasil akbar ang jami'il badani, itu kan gitu gitu. Fardun lillahi ta'ala, panjang, kagak pas ulang lagi niatnya, kagak pas ulang lagi niatnya. Ya. Nah, jadi boleh kita niatnya seperti nawaitu raf'al hadas, ya. Atau kita pakai niat yang berbeda, seperti kita niat nawaitul wudu'a, cukup udah. Nawaitul wudu'a, cukup. Ya. Nawaitu raf'al hadas, saya niat mengangkat hadas.
Kalau disebut hadas di sini maksudnya kalau utliqa, idza utliqal hadas, yang dimaksud adalah al muradu al asghar. Saya niat mengangkat hadas, maksudnya hadas kecil, gitu. Ya. Atau kita niatnya bagaimana? Nawaitul wudu'a, saya niat berwudu, cukup boleh. Ya. Jadi cukup kalau kita pakai nawaitul wudu'a aja udah cukup. Tapi kalau kita niat mandi janabah, antum bilang nawaitul ghusla, nggak cukup. Tuh, bedanya tuh. Kenapa? Kalau kita katakan niat nawaitul wudu'a, artinya saya niat wudu, itu sudah memadai, sah artinya. Tapi kalau ketika kita mandi janabah, kemudian kita katakan nawaitul ghusla, saya niat mandi. Nah, ini kata ulama nggak sah. Kenapa? Karena kalau kita katakan nawaitul ghusla, saya niat mandi, karena mandi itu istilahnya ada mandi ibadah, ada mandi adat. Ada mandi ibadah, seperti kita mandi junub, kan mandi ibadah kita kan, buat ngangkat hadas besar kita. Seperti kita ingin menghadiri sholat Jumat, kan kita disunahkan mandi dulu. Nawaitu sunnatal ghusli lihuduri sholatil Jum'ah, saya niat mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jumat. Seperti juga halnya seperti kita mandi sunnah Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, ya. Nah nanti ada mandi-mandi sunnah yang lainnya. Nah itu mandi yang seperti itu adalah mandinya mandi ibadah. Nah, nanti ada lagi yang namanya istilahnya disebut dengan mandi adat. Mandi adat itu artinya mandi kebiasaan kita. Seperti kita mandi apa? Ya mandi buat dinginin badan kita, bikin seger kita punya badan. Itu namanya disebut dengan mandi apa? Mandinya mandi adat. Ente ngapain mandi? Oh saya mandi ini dikarenakan saya pengen menyegarin badan aja, ya. Karena panas nih, gerah nih, maka mandinya itu disebut dengan mandinya mandi adat, ya. Dan memang hukum mandi juga macam-macam. Ada mandi sifatnya wajib, ada mandi sifatnya sunnah, ada mandi sifatnya mubah, ada mandi sifatnya makruh, bahkan ada mandi hukumnya haram. Kok bisa haram ya mandi? Kalau mandi wajib kita udah tahu, ya. Seperti mandi apa? Mandi janabah kan wajib itu. Atau mandi sunnah kemudian kita nazarin, wajib nggak jadinya? Jadinya wajib, ya. Ada yang mandi sunnah, seperti kita mandi pengen ngehadirin sholat Jumat, atau seperti kita mandi hari raya, itu sunnah, ya. Ada lagi hukumnya mandi itu mubah. Seperti apa? Mandi buat ngedinginin badan kita tanpa ada niatan yang solehah. Ente kenapa mandi? Biar bersih aja nih karena badan saya lengket. Nah itu mandi mubah tuh. Jadi pahala nggak dapat, ya. Ada lagi mandinya makruh. Kalau kita mandi makruh. Seperti apa? Al-ghuslu bil inghimasi lis-shaimi, mandinya dengan cara nyelam padahal ketika itu dia sedang berpuasa. Ya. Antum lagi puasa, kemudian langsung tuh nyeburin badan kita ke kali, jebur aja, nyelam kita, itu mandinya apa? Makruh tuh. Sekalipun memang ketika itu kita sedang punya janabah, ya. Sekalipun memang ketika itu kita punya apa? Janabah. Umpamanya kita lagi puasa, tengah hari bolong kita tidur,
Pas kita tidur lain, kok ini basah ini? Nah, ternyata kita mimpi basah. Ya. Dengan tanda-tandanya, oh ini air ini deh, air mani, air sperma. Nah, kemudian kan kita mandi. Nah, tetap biar kagak makruh, mandinya jangan kita nyelam. Ya, mandinya jangan apa? Jangan nyelam. Karena kalau nyelam hukumnya makruh, karena ketika itu kita sedang apa? Sedang berpuasa. Gitu. Nah, ini kalau kita niat nawaitul wudu'a itu cukup. Kenapa cukup? Karena kalau wudu itu sudah pasti ibadah. Wudu nggak ada istilahnya yang namanya adat. Beda dengan mandi. Kalau mandi ada ibadah, ada adat. Mandi ibadah, ada mandi adat. Ada nggak? Wudu adat ada nggak? Nggak ada. Yang namanya wudu semuanya juga pasti apa? Pasti ibadah. Tuh, jadi kalau kita niat wudu, nawaitul wudu'a, itu sudah cukup. Artinya apa? Sah wudu kita. Ya. Tapi ketika kita mandi janabah, kita niat nawaitul ghusla doang, tidak cukup. Karena mandi itu ada istilahnya mandi ibadah, ada istilahnya mandi adat. Jadi harus disebutkan nawaitul ghuslal wajibah. Kalau mandi begitu. Nawaitul ghuslal mafruḍo. Harus begitu. Ya. Jadi niatnya pertama bisa nawaitu raf'al hadas. Bisa juga kita niatin nawaitul wudu'a. Ya. Bisa juga kita niat nawaitut toharota lis-sholati. Boleh. Itu. Ya. Nah, bagaimana andai kata kita nggak pakai hadas, nawaitut toharota anil hadas? Ketika kita wudu kita niat nawaitut toharoh, saya niat bersuci. Nah, ini kalau kita niat toharoh doang kagak pas. Artinya lam yasihha li anna toharata lughatan mutlaqun nazafah. Ya. Jadi kalau antum niat wudu, antum baca begini umpamanya nawaitut toharota, gitu doang tuh, saya niat bersuci, ini nggak sah. Karena yang namanya bersuci itu semata-mata cuman nazafah, membersihin. Jadi kudu ditambah nawaitut toharota anil hadas, nawaitut toharota lis-sholah, baru sah. Tapi kalau antum bilang nawaitut toharota doang, itu belum cukup. Artinya nggak sah kalau kita pakai niat seperti itu. Ya. Apalagi yang boleh niatnya nawaitu fardhul wudu, cukup. Atau nawaitul wudu al mafruḍa, cukup, boleh. Ya. Atau nawaitul wudu al wajiba, boleh. Ya. Nawaitu ada afardil wudu, cukup, boleh juga. Jadi fleksibel kita. Jadi nggak kudu itu aja, yang lain juga boleh. Ya. Kapan waktunya ketika kita niat wudu? Waktunya itu adalah ketika kita membasuh sebagian daripada wajah kita. Ya. Ya, karena yang dipandang dalam masalah berwudu itu adalah al-ibrah bil furudi, yang dipandang adalah yang wajib. Kalau kumur-kumur sunnah apa wajib? Sunnah. Kan sebelum kita wudu kan kita cuci tangan dulu kan. Antum niatnya jangan di sini. Oh. Di sini sunnah kita cuci tangan dulu. Di sini sunnah kita baca ta'awudz, baca bismillah, kita niatin saya menjalankan sunnah wudu, di sunnah. Biasanya kan kita habis cuci tangan kan kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung, itu sunnah apa wajib? Sunnah. Jadi antum niatnya jangan di situ. Di mana niatnya? Niatnya ketika kita membasuh
daripada sebagian wajah kita. Ambil air sama antum, nah berbarengan dengan jatuhnya air ke muka kita, disitulah berbarengan kita niat. Cuman ingat tempatnya di dalam hati. Ambil air di keran umpamanya, sambil air jatuh di muka kita, di situ dalam hati kita niat nawaitul wudu'a. Ingat, awas jangan begini. Kita ambil air, belum jatuh air ke muka kita, kita udah niat. Ah, itu nggak jadi. Karena kita air belum apa? Belum bareng dengan jatuhnya di sebagian muka kita. Atau kita niatnya begini, umpamanya kita ambil air, ternyata pas kita begini kosong dari niat, udah selesai baru kita niat, itu pun tidak apa? Nggak sah. Nah, jadi bagaimana? Inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Ketika kita membasuh bagian yang pertama daripada muka kita. Yang penting niat ini masih ada di area muka kita. Sekalipun antum belum hadir niat antum di jidat antum nih. Ambil air, di sini belum kebayang nih. Tapi pas di sini baru kebayang tuh. Baru antum niat di sini, pas di hidung antum baru niat. Kalau di sini tadi belum tuh, air udah jatuh tadi, tapi belum kebayang niat. Nah, pas di hidung antum niat nawaitul wudu'a. Cukup boleh. Karena dia masih ada di mana? Daerah wajah. Gitu. Ya. Jadi harus pakai niat yang pertama. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu. Karena hanya saja sahnya ya semua amal perbuatan kita itu tergantung kita punya niat di situ. Ya. Hukumnya wajib niat di situ. Ya. Lain lagi halnya kalau kita pengen mandiin mayit. Ada orang umpamanya yang suka mandiin mayit. Nah, bagaimana niat kita mandiin mayit? Apakah wajib atau tidak? Ya. Kalau mandiin mayit itu niatnya sunnah lil ghasil, sunnah untuk orang yang memandikan. Dikatakan oleh ulama hukum niat itu al-wujubu ghaliban. Hukum niat itu umumnya wajib. Umumnya. Tapi di luar itu ada yang niat itu enggak wajib. Seperti apa? Kharaja bihi ghuslul mayit. Keluar daripada kata-kata yang wajib, yaitu memandikan mayit. Jadi kalau kita pengen mandiin mayit, di situ niat untuk memandikan si mayit itu hukumnya nggak wajib, tapi sunnah. Ya. Di mana tempatnya niat? Nah, tadi saya katakan tempatnya niat itu adalah di dalam apa? Dalam hati. Jadi kalau antum kosong, nggak niat di dalam hati, ketika air jatuh di muka, kosong nggak kebayang di hati, kagak sah. Udah selesai baru dalam hati terbayang, nggak sah. Tuh. Jadi adanya di hati. Mahalluha al-qalbu, tempatnya adalah di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnatun liyu'idal lisanul qalba. Liyu'inal lisanul qalba. Jadi kita pakai lisan itu hanya sekedar untuk membantu biar hadir di hati kita. Jadi kita niatin dalam lisan kita nih, pakai lisan kita nawaitul wudu'a. Nah itu sebenarnya buat ngebantu ngehadirin niat di dalam apa? Dalam hati, biar kebantu. Jadi ya begitu. Nah, jadi di sini waktunya ketika kita wudu, yaitu ketika kita membasuh bagian muka kita. Ya. Jadi awalul ibadah zamannya itu, karena awal ibadat itu ketika wudu yang direken muka kita yang wajib. Kumur-kumur sunnah. Tangan, bersihin tangan sebelumnya itu sunnah. Gitu.
Tapi berbeda dengan puasa. Kalau berpuasa itu zamannya itu enggak awalul ibadah, ya. Kalau berpuasa itu enggak pas kita azan kita niat di situ. Karena puasa, kalau puasa agak susah, ya. Kalau puasa dia didahulukan boleh karena li usri muraqabatil fajri, karena sulitnya untuk menyertakan fajar ketika itu. Jadi kalau puasa itu boleh kita niatnya di malam hari, nggak kudu berbarengan dengan beduk gitu, enggak, ya. Agak sulit makanya, ya, agak sulit kalau puasa, makanya boleh gitu. Biasanya kita habis taraweh, habis taraweh kita niat kan begitu, ya, dipimpin sama seorang imam, kita ngikutin semuanya makmum nih. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, gitu, ya. Tapi kalau wudu enggak. Ketika awal ibadah, ketika kita basuh muka, di situ baru kita apa? Kita niat di situ, ya. Jadi niatnya macam-macam itu, ya. Nah, cuman kalau orang yang salisul baul, seperti perempuan juga ada yang istihadhah, itu niatnya jangan nawaitu raf'al hadath, karena hadasnya dia nggak terangkat. Perempuan istihadhah, keluar darah penyakit istihadhah tuh. Jadi darah yang keluar bukan di masa haid ataupun bukan keluarnya di masa nifas. Nah, ini kan nanti ketika dia wudu itu kan pengen wudu kudu masuk waktu dulu kan. Masuk waktu langsung di WC, dibersihin, mohon maaf kemaluannya dibersihin, habis dibersihin distinjakan, kemudian disumpel, kemudian diwudu. Maka niat wudunya jangan nawaitu raf'al hadath, karena kalau niat nawaitu raf'al hadath, karena hadasnya itu nggak terangkat. Karena sekalipun ini disumpel sama si perempuan, ini tetap masih mengeluarkan apa? Najis, hadas. Nah, makanya niatnya bagi seorang wanita yang dia istihadhah atau laki-laki yang memiliki salisul baul, maka niatnya nawaitu istibahata fardis shalah. Saya niat untuk diperbolehkannya mengerjakan apa? Salat. Niatnya begitu. Jangan kita niat nawaitu raf'al hadath, gitu. Nah, itu fardu wudu yang pertama, ya. Nah, insyaallah minggu depan kita lanjutkan karena kita ada tambahan sedikit pembacaan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mudah-mudahan dapat kita pahami. Mandi yang mandi yang haram. Mandi yang haram itu seperti umpamanya kita ada seorang wanita haid. Seorang wanita haid. Haidnya belum berhenti. Wanita haidnya belum berhenti tapi dia niatnya mandi untuk mengangkat hadas besar. Paham nggak? Padahal haidnya belum apa? Belum berhenti. Nah, boleh nggak? Nggak boleh, kecuali dia mandinya mandi apa? Mandi adat, mandi biasa. Buat dia masih haid, dia masih nifas, mandinya buat nyegerin badan doang, itu diperbolehkan. Tapi kalau dia niatnya mandinya buat terputus haidnya, padahal haidnya belum terputus, maka itu hukumnya apa? Haram di situ mandinya. Haidon biniyatit ta'abbud, gitu. Ya, silakan. Disambung aja, dengerin sono dah. Tanyain itu.
Disambung aja ke situ, kurang kedengeran saya. Kalau pikir begini. Ya itu berarti dia nunggu-nunggu masa haid di situ sampai tuntas dulu. Berarti kalau begitu kan masih nyeplek, masih ada ibu. Berarti ibu tuh masih masa haid di situ. Nggak kenapa nggak sholat nggak apa-apa. Karena itu masih masa haid di situ sebelum 15 hari kan? Enggak. Nggak usah mandi dulu. Ya, biasanya perempuan itu paham dia masa haidnya itu berapa hari, biasanya apa. Ini sekarang kita udah mandi nih, berasa udah bersih, ternyata ntar malam keluar lagi, ngeplek lagi gitu. Nah itu biarin aja dulu. Tuh. Nah sampai tuntas, karena di masa-masa itu ibu sebelum 15 hari itu masih ada masa-masa apa? Masa-masa haid di situ. Nggak apa-apa, iya gitu. Tapi biasanya perempuan itu udah apal masa-masa haidnya, gitu. Nggak apa-apa masanya. Iya. Nah, istihadah. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد سرى في بدر في الكون أشرار صل على محمد كرام داع يدعو إلى الهام صل على محمد المصطفى صادق المصدق صل على محمد أهل الورى منطقا وصدى صل على محمد أفضل من بالتقى تهقى صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلى رب صل على محمد وما من الشهر ما تفرق
Allah
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين ضربه وألوان هذا الحبيب أعلن السماوات والأرض ومن فيهن من الحديث صلى الله